Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat PAC Fatayat NU Kecamatan Gumelar yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai karunia kepada kita sehingga pada Ramadan ini kita masih dapat dipertemukan di acara Safari Ramadan PAC Fatayat NU Kecamatan Gumelar, antara lain yaitu ngaji SRC Senin, Rabu, Jumat. Teriring doa, semoga PAC Fatayat NU Kecamatan Gumelar semakin eksis, istiqomah, bermanfaat, berkah dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat, untuk materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang bidadari surga baper. Ya, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar ada istilah bidadari surga. Nah, bidadari surga itu merupakan keistimewaan atau anugerah yang luar biasa yang diinginkan bagi semua laki-laki penghuni surga. Bahkan bidadari surga ini diburu oleh seseorang sejak dini dikarenakan minim akan pengetahuannya, sehingga mereka mau atau rela menabrak jalur hukum atau melewati syariat Islam, antara lain dengan cara membunuh diri yang dianggapnya sebagai jihad dan menganggapnya akan dijamin dengan bidadari surga. Bidadari surga, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di surga terdapat perkumpulan para bidadari. Mereka menyeru dengan suara yang indah. Bidadari itu suaranya sangat indah. Suaranya sangat indah, tidak pernah merasa susah dan selalu bahagia. Dan bidadari surga itu akan senantiasa kekal atau abadi. Berbahagialah laki-laki yang mendapatkan bidadari surga kelak, ya. Sahabat-sahabat, meskipun demikian, bidadari surga tidak sebanding dengan wanita-wanita solihah yang ada di alam dunia. Tentunya kita sebagai fatayat pasti punya cita-cita yang mulia. Selain cita-cita karir, prestasi dan sebagainya, cita-cita utama kita adalah menjadi wanita yang mar'atus solihah, idaman suami kita, menjadi wanita yang solihah, wanita yang bermanfaat juga untuk lingkungan kita. Bidadari surga dengan segudang keistimewaannya, mereka tidak lebih utama dibandingkan perempuan solihah yang berasal di dunia. Keistimewaannya dalam hadis disebutkan, innal adamiyata minan nisa'i ahli dunya afdalu minal huril aini sab'ina alfa dha'afin. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ya sahabat-sahabat. Jadi kita tidak bisa iri dengan bidadari surga, karena sahabat-sahabat juga dapat derajatnya, dapat ngungkuli, ya, dapat lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Nah, dengan syarat, mari kita laksanakan kewajiban kita, baik itu hubungan dengan hablum minallah, hablum minannas, ya, dengan ibadah kita. Insya Allah dengan menjadi wanita yang solihah, kita akan lebih utama daripada bidadari surga. Lalu menjadi wanita solihah di zaman era modern dan bergaya modis seperti ini, apakah mudah? Nah itu ya, berpenampilan modis tidak berdosa asalkan tampilannya sesuai dengan syariat Islam. Menjadi modis tidak harus kita membuka aurat, tidak harus menampilkan lekuk tubuh kita. Menjadi wanita yang kekinian tidak harus meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Menjadi perempuan adalah takdir yang harus kita syukuri, nggih, sahabat-sahabat, karena perempuan itu adalah makhluk yang mulia, yang istimewa. Dalam bahasa Sanskerta pun dikutip perempuan diambil dari kata per, empu, dan an, yang mana per memiliki arti makhluk dan empu memiliki arti mulia atau mahir. Dengan demikian, perempuan bisa dimaknai sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Nah, mau nggak mau kita
akui nggak akui nih sahabat-sahabat. Nah, kemampuan perempuan itu luar biasa. Bisa jadi menteri keuangan, mengelola ma'isyah, keuangan dalam rumah tangga, menjadi menteri pendidikan, mendidik anak putri kita dalam rumah, al-ummu madrasatul ula, menjadi menteri pangan, dan menteri-menteri yang lainnya tentunya. Artinya perempuan itu memiliki banyak sekali kemampuan. Dengan begitu, Islam telah memberikan kisah yang menjelaskan betapa perempuan adalah insan yang sangat diistimewakan. Bahwa Islam telah menegaskan perempuan dengan kedudukan yang istimewa, maka sebaliknya bahwa perempuan telah termarginalkan ataupun terdiskriminasikan, itu sama sekali bukan potret ajaran Islam. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, maka mari kita berusaha agar kita dapat menjadi wanita yang solihah di era modern ini. Yang pertama, yaitu kita harus bersyukur dan menjalankan perintah agama, kemudian berbakti kepada suami selagi tidak melanggar syariat Islam, kita menutup aurat dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, kita memperbanyak ilmu agama dan menjaga tingkah laku. Karena Rasulullah juga bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata ihal mar'atu salihah. Dunya menika bondo tunyo sasaine bondo wong wadon solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Nah, yang dimaksud perhiasan di sini adalah wanita tersebut bisa masuk surga dengan akhlak yang mulia. Amin ya robbal alamin. Seperti yang dicontohkan oleh beliau, Siti Khadijah, seorang perempuan yang tidak meninggalkan marwah dan kehormatannya, namun tetap bisa menjadi perempuan yang luar biasa dalam perjuangan dakwah Islam. Ibu Siti Khadijah patut kita contoh di era ini. Beliau mempunyai ilmu yang luar biasa, dan tidak hanya ilmu, ya, ilmu agama, tapi juga ilmu berdagang, ya. Kemudian beliau juga sangat patuh pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai seorang suaminya. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, terlepas dari amal ibadah yang akan kita laksanakan sehingga menjadi sebabnya kita menjadi wanita yang solihah, maka kita harus juga mengetahui sifat-sifat yang tidak baik atau sifat tercela yang sudah sepantasnya kita hindari. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 nomor 39, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 6 sifat tercela. Ada 6 sifat tercela dari seorang perempuan yang harus dijauhi. Ya, disebutkan oleh ba'dul Arabi, la tankihu minan nisa'i sitatun la annanata wala mannanata wala hannanata wala tankihu haddaqota wala barraqota wala syaddaqota. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita. Siapa saja? Annana, mannana, haddaqo, barraqo, syaddaqo. Ya, maksud di sini adalah mari kita hindari 6 sifat tercela ini agar kita benar-benar insya Allah mudah-mudahan dapat menjadi idaman atau impian kita, cita-cita kita menjadi wanita yang mar'atus sholihah. Amin ya rabbal alamin. Kata tidak hanya ibadah saja yang kita gembar-gemborkan, yang tidak baik juga harus kita tinggalkan. Yang pertama adalah ananah. Siapa ananah? Ananah adalah perempuan yang suka mengeluh, mengadu. Perempuan tipe ini memiliki dasar sifat pemalas dan tidak mandiri. Sifat ini mampu merusak hubungan antara suami istri dan juga hubungan dengan para kerabat maupun orang lain. Salah paham sering muncul karena wanita ini sering mengadu kepada orang lain terkait kehidupan rumah tangganya. Mari sahabat-sahabat kita belajar, kita tidak banyak mengeluh. Lah, kalau kita tidak mengeluh dengan suami terus kepada siapa? Nah, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliaulah yang maha memberi pertolongan. Bagaimana cara mengeluh kita kepada Allah? Dengan memperbanyak meningkatkan sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat hajat misalnya, sholat duha misalnya, memperbanyak tadarus surat Al-Waqi'ah. Nah, jadi mengadulah kita kepada Allah. Adapun pada suami kita, kepada pasangan kita, sifatnya bukan mengadu, bukan mengeluh, tapi at-tasyawur alias rembugan, musyawarah. Betul nih sahabat? Itu solusinya. Penyakitnya sudah ketemu dan obatnya sudah
ketemu. Yang kedua, mananah. Apa itu? Perempuan yang senang menyebut dan mengungkit kebaikan atau jasa-jasa yang pernah ia lakukan, baik kepada suami maupun orang lain. Tipe perempuan seperti ini akan menghambat suami dalam memimpin rumah tangganya. Pasalnya, setiap hendak menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, sang istri akan berhitung dan membandingkan banyak mana kebaikan yang telah dilakukan antara ia dan suaminya. Maka solusinya sahabat, mari kita berprinsip bagaimana cara kita ingin membahagiakan suami. Suami pun demikian, bagaimana caranya kita ingin membahagiakan istri. Istri kepripun carane gawe pumbung sing lanang kepripun carane gawe pumbung sing wadon, alias tidak saling menuntut tapi saling ingin membahagiakan. Insyaallah nggih sahabat-sahabat. Jadi kita jaga, dan solusinya pun sudah ketemu ya, penyakit yang nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga yaitu hananah. Hananah yaitu perempuan yang suka membanding-bandingkan dan membanggakan kesuksesannya di masa lalu. Bisa jadi ia membanggakan kesuksesan keluarganya kemudian dibandingkan dengan kondisi saat ini. Atau bisa jadi misal ada sahabat yang kemudian dulu suaminya meninggal dan sekarang menikah lagi, membanding-bandingkan suami yang dulu dengan suami yang sekarang. Itu pun tidak boleh ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, kita tidak boleh sombong dan juga kita berusaha untuk qanaah atau menerima rezeki yang Allah yang dari Allah yang kita terima. Yang keempat adalah haddaqah, yaitu perempuan yang tidak bisa mengatur keuangan atau ekonomi keluarga. Berapapun anggaran belanja yang diberikan suami selalu habis karena ia muda dan senang membeli barang. Hati-hati nih sahabat-sahabat ya, ini godaan yang luar biasa di era sekarang ini. Tak terasa kita lihat HP, kemudian di TikTok atau di apa, klik. Kemudian berbelanja, ya kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita. Perempuan ini memiliki sifat boros dan konsumtif. Selain menguras kantong suami, perempuan ini juga menguras emosi. Wanita seperti ini bisa mengakibatkan suami tidak lagi melihat mana yang halal dan mana yang haram dalam mencari uang, karena tertuntut oleh istri yang apa-apa minta, terus tidak melihat kemampuan suami itu. Jadi bagaimana solusinya? Yaitu tadi qanaah ya, belajar menerima rezeki yang kita terima. Insyaallah Allah akan melipatkan atau mengganti rezeki kita dengan rezeki yang lebih dan lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, barroqah. Apa itu? Perempuan yang senang berhias secara berlebihan. Nah, zaman sekarang luar biasa ya, cantik-cantik, glowing. Perempuan-perempuannya apalagi Fataya juga sekarang glowing, tambah cantik-cantik ya. Kita maksudnya perempuan yang senang berhias adalah berhias yang secara berlebihan ya. Dan ia ingin terlihat lebih dari perempuan lain yang dengan berbelanja kosmetik yang berlebihan pula. Waktunya habis hanya untuk berdandan dan menelantarkan pekerjaan wajibnya sebagai seorang istri. Jadi tadi yang seperti di awal saya sampaikan ya, berdandan modis, bergaya. Yang penting kita sebatas koridor dan niat kita hanya untuk beribadah atau untuk kebaikan suami. Cantik kita diniatkan tampil cantik untuk suami kita, untuk menjaga suami kita ya. Jadi syaratnya kita niat cantik untuk suami kita, insyaallah menjadi bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam adalah syadaqah, yakni perempuan bukan ya tapi shin, syadaqah, yakni perempuan banyak bicara ya, gampang membicarakan orang lain dan suka menyebar fitnah. Biasanya bahasanya orang ini apa ya namanya, ember apa ya, orang itu ember, baru cerita sore hari pagi RT sudah dengar semuanya. Nah mari kita jangan, apalagi embernya bocor ya, jangan sampai guys sahabat-sahabat. Nah wanita ini hobi mengomentari berbagai hal yang bernada negatif baik dalam rumah tangganya maupun kepada orang lain. Akan sulit lelaki yang menikahi tipe wanita ini karena adu mulut itu akan menjadi keseharian dalam rumah
tangganya. Ya. Nah, Rasulullah juga sudah mengingatkan kaum lelaki untuk menikahi perempuan yang solihah, karena insya Allah akan membawa keberkahan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana solusi untuk penyakit atau sifat tercela yang keenam ini? Maka marilah kita sebagai perempuan kita perbanyak atau perbasah lisan kita, mulut kita dengan senantiasa meningkatkan zikir, tadarus Al-Quran. Apalagi sekarang sedang di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita tingkatkan tadarus kita, zikir kita. Semoga lisan kita terjaga, lisan kita selamat dan tidak banyak membicarakan orang lain. Mudah-mudahan kita semua terjaga, kita semua terhindar dari 6 sifat tercela seorang perempuan ini, sehingga di bulan Ramadan ini kita dapat mencari ridho suami, karena barang siapa atau yang setiap wanita yang menghendaki keridhaan suaminya pada bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Maryam dan Aisyah. Amin amin ya robbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Bidadari kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah dengan wanita-wanita solihah. Saat di dunia taat beribadah, ku berharap dapat menjadi wanita solihah, berakhlak berilmu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'il asyani wa daraji, atfataya jiratal alami, ya ugailal judi wal karami. Ku berharap syafaat Nabi saat berdiri di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekian sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan, semata-mata untuk mengingatkan diri saya pribadi, dan semoga dapat mengingatkan sahabat-sahabat semua agar cita-cita kita sebagai wanita yang merantau solihah dapat tercapai dan senantiasa diridhoi oleh Allah, mendapat hidayah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.